satu, sekarang yang positif itu ada 2. Yang positif ada 2, sehingga kemungkinan diperpanjang itu ada. Maka ada beberapa hal yang saya sampaikan berkaitan dengan KBM sampai tanggal 15 itu dilakukan secara daring di rumah ya, dilakukan daring di rumah, dan SMP 1 sudah mencoba menggunakan Google Classroom, walaupun Bapak Ibu agak bingung ya lama-lama, tapi lama-lama juga pinter juga saya perhatikan. Sampai tengah malam Bapak Ibu sudah belajar Google Classroom, tutorialnya Bapak Ibu itu 1 sampai 6 itu dibaca saja, insya Allah itu akan lancar. Jadi situ nanti Bapak Ibu tidak hanya memberikan tugas, namun Bapak Ibu juga bisa mengembangkan materi, ya, juga dapat mengembangkan materi pembelajaran yang diberikan kepada anak-anak. Tugas tidak perlu banyak-banyak, Bapak Ibu ya. Yang penting ada tugas saja, nggak usah perlu banyak-banyak. Nanti siswa malah stres nanti terlalu banyak tugas itu. Jadi yang penting ada tugasnya, terutama kelas 9. Kelas 9 itu kalau sudah tanggal 17 tidak ada tugas lagi. Kalau sudah tanggal 17 berarti sudah finish. Kelas 9 tidak ada kegiatan apapun ya. Karena kelas 9 itu sampai tanggal 17 saja, karena untuk penugasan untuk kelas 9 itu karena nanti ada US sekarang itu istilahnya penugasan tugas akhir lah Bapak Ibu, supaya anak-anak itu tidak terbebani. Kalau ujian kan harus ada pengawasnya, itu dikerjakan orang lain kan juga enggak tahu juga. Maka dalam uji coba kelas 9 nanti itu waktunya tetap sama 120 menit itu ya, sehingga anak-anak fokus ke sana. Kalau waktunya tidak dibatasi itu akan berisiko. Kemudian soalnya juga akan kita ajak. Nah ini disempurnakan terus. Yang kemarin uji coba ada kelemahan-kelemahannya untuk berkaitan daftar hadir dan seterusnya, itu baru dikembangkan. Pak Ropan sudah mungkin nanti di-share ke Bapak Ibu guru ya. Itu langkah-langkahnya, kalau tertulis itu lebih mudah. Kalau lewat video suaranya tidak jelas itu tidak bisa. Nanti kalau sudah resmi Bapak Ibu masukkan, baru kita ada pelatihan lebih lanjut untuk mengembangkan itu. Karena ada beberapa teman yang sudah bisa, misalkan Pak Sam, Pak Kris, Pak Didi, itu kelihatannya sudah menguasai juga Google Classroom, sehingga dikembangkan lebih lanjut. Kemudian Bapak Ibu, untuk kelas 7, ya, untuk kelas 7 itu otomatis kan berlanjut. Ya, kalau untuk kelas 9, guru kelas 9, tanggal 17 sudah tidak ada lagi kegiatan, karena sudah ujian sekolah. Setelah ujian sekolah itu Bapak Ibu, di situ juga kelulusannya seperti apa ini? Kelulusannya seperti apa kelas 9? Kelas 9 itu kriterianya pertama, dia mengikuti kegiatan pembelajaran sampai semester 6. Kelihatannya siswa kita ada yang tidak bisa mengikuti pembelajaran sampai semester 6, yaitu anak buahnya Pak Suharti sama mungkin ada Pak Dwi, ingat saya, yang lainnya itu sampai semester 6. Yang kedua, kelakuan baik. Yang ketiga itu nilai rapot semester 1 sampai semester 5 itu di rata-rata. Itu sudah ada di kurikulum. Karena sudah ada di kurikulum, mungkin Pak Kris bisa di rata-rata nilai rapot semester 1 sampai semester 5 itu. Sehingga nanti pada waktu rapat kelulusan sudah mudah. Yang kedua, lanjutannya itu ditambah ujian sekolah ini, penugasan ini, ditambah tugas-tugas yang lainnya, itu menjadi nilai rapot semester 6 untuk kelas 9. Nilai rapot semester 6 itu dari penilaian tengah semester kan sudah ada di kurikulum itu. Ya, tinggal menambahkan saja. Karena sekolah lain belum sempat mengadakan UTS, SMP 1 sudah sempat. Nilainya sudah ada, itu jadikan nilai rapot semester 6 ditambah dengan penugasan yang akan datang ini. Itu untuk kelas 9 ya. Untuk kelas 7 itu terus Bapak Ibu ya, untuk kelas 7 itu terus Bapak Ibu berlatih mengembangkan materinya yang ada di situ. Nanti kalau kesulitan mungkin ya tanya kepada teman-teman yang sudah, yaitu Pak
Pak Sam, Pak Rohmat, Mr. Arif, dan bisa Pak Dede itu yang sudah Bapak Ibu. Ini belum ada laporan. Kelas 9 kemarin setelah dilaporkan Pak Rohmat itu tidak ikutnya itu sebabnya apa? Itu belum ada. Sekitar 5 siswa ya. 5 atau 6 siswa itu belum ada laporan penyebabnya apa dia tidak ikut, itu harus dicari. Kalau maka nanti waktunya Pak Kris kelas 9 itu jam 8 bisa enggak? Apa lambat kayak kemarin? Apa mungkin nanti jam 9 sampai jam 12 berarti kalau jam 9. Itu Iya, mungkin agak siang aja Pak, mungkin Pak. Mungkin agak siang aja, kalau jam 7 terlalu pagi mungkin. Bukan jam 7. Jam 8 itu aja ada yang ketinggalan, ada yang ketiduran. Mungkin apa jam 9 kan? Ya. 8.30 gitu ya. Nanti saya ini karena SMP 1 sebagai patokan, sebagai contoh yang lain. Jadi nanti kalau sudah diputuskan gitu, saya tuh nge-share ke semua kepala sekolah, gitu ya, sehingga bisa diikuti oleh sekolah lain untuk lainnya itu. Kemudian Bapak Ibu berkaitan dengan yang lainnya, ini TU ada yang masuk enggak TU ya? Ini sudah 21 ini, 21 orang. Namanya banyak enggak ada. Untuk TU, ini kalau boleh ada yang TU dengar, tolong untuk TU dan juga Pak Rohmat, saya pengen untuk honor wali kelas sama ekstrakurikuler itu hari Selasa itu sudah dibagikan semua. Ini agak lambat ini, seharusnya sudah dibagikan. Itu kalau hari Senin diambil itu hari Selasa, mulai dari hari Selasa untuk honor ekstrakurikuler dan wali kelas insya Allah sudah dibagikan. Mohon ditindaklanjuti agak cepat ini ya, sebabnya harus membuat laporan. Kemudian yang TU ini tidak ada ya? TU ini yang ikut ada 21 Bapak Ibu ya. Ada 21 orang. Kalau TU itu masih masuk bergiliran untuk membersihkan lingkungan sekolah. Kemarin saya ngecek lingkungan sekolah terutama dekat aula itu perlu dibersihkan, kemudian dekat kantin dan seterusnya itu perlu dibersihkan. Kalau untuk Bapak Ibu guru memang total berada di rumah ya, total berada di rumah selama 28 hari. Kemudian yang tunjangan profesi, alhamdulillah itu SMP 1 telah valid semua. Kita tinggal tunggu aja Bapak Ibu kapan ditransfernya itu. Yang jelas sudah valid. Kalau ada yang bermasalah, Bapak Ibu tetap komunikasi secara secara daring aja, telepon ke ke TU. Insya Allah kalau informasi-informasi kita tidak ketinggalan, karena untuk menyebarkan ke kepala sekolah mesti melalui MKKS, melalui saya dulu baru saya share. Dan kelas 7, kelas 8, kelas 7, kelas 8 itu kan belum tahu Bapak Ibu, apakah nanti hanya pakai nilai tengah semester sama tugas-tugas. Ini sementara seperti itu, pakai nilai semester, UTS maksud saya, dan tugas-tugas itu untuk kriteria kenaikan. Namun untuk misalkan ada perubahan harus ulangan naikkan kelas, kita harus siap. Makanya mulai dari sekarang untuk Google Classroom kelas 7, kelas 8 mudah-mudahan sudah aktif semua. Saya lihat ada beberapa teman wali kelas kesusahan. Ini Pak Toto kelihatannya kesusahan ya, teman-teman tidak ada bisa masuk semua. Itu kegiatan Bapak Ibu, saya monitor Bapak Ibu ya, sampai malam-malam Bapak Ibu latihan itu insya Allah selanjutnya akan kita gunakan. Ini hampir seluruh seluruh Indonesia sekarang juga melalui daring, terutama berkaitan Google Classroom, dan Pak Sam khususnya tim matematika juga ada panggilan pelatihan itu. Alhamdulillah sudah teman-teman belum ada pelatihan, tapi teman-teman sudah mencoba, sudah bisa, walaupun belum sempurna.
Mungkin yang ketinggalan. Ini Pak Romat sudah bergabung. Yang bagian TU, listrik, internet itu jangan sampai ketinggalan, harus sudah dibayar semua. Takut nanti liburan lupa, dan tiba diputus semua nanti. Mau ditanyakan boleh Kak Pak? Ya silakan, Pak Sur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Untuk nilai PTS kelas 9 Pak yang di kurikulum itu kan masih murni Pak. Tidakkah sebaiknya wali kelas mungkin mengolah nilai itu Pak yang untuk nilai PTS Pak? Sudah Pak Sur. Sudah Pak. Oke, makasih. Jadi nilai penilaian tengah semester itu kan diambilkan dari nilai ulangan harian, nilai tugas, dan nilai ulangan tengah semester. Dan nanti mungkin akan setiap mata pelajaran itu kan sudah ada sama Pak Kris. Bisa dengan ditambah soal-soal tugas-tugas sekarang dikembalikan ke wali kelas lagi Pak Kris. Itu bisa sekarang menjadi nilai raport. Kalau menjadi nilai raport berarti harus dicek ulang, dicek ulang sebelum menjadi nilai final. Karena yang ada Pak Kris itu kan memang nilai apa adanya, itu masih nilai apa adanya. Untuk nilai raport semester 6 maupun juga kelas 78-nya itu masih nunggu perkembangan selanjutnya. Dan ini Bapak Ibu juga arahan langsung dari Kota Samarinda kita agar juga melakukan secara daring ini. Sekarang sudah SMP negeri 75% yang mengikuti ujian secara daring ini ya. Ada 75%. Ada beberapa sekolah yang masih belum, ya, masih belum. Itu mungkin yang lainnya. Dan Pak Sam. Ya, ini aja Pak, untuk kalau yang di kelas 9 untuk mengisi raport kan tetap seperti biasa, jadi ada nilai hariannya, ada nilai PTS dan ada nilai semester. Jadi silakan saja Bapak Ibu guru yang ngajar di kelas 9, silakan ke mana-mana saja yang harus masuk di ulangan harian, tugas, kemudian PTS dan semesteran, silakan diatur aja. Kemudian untuk tambahan yang di Google Classroom itu setelah saya cek itu ada beberapa teman-teman yang hanya memberikan tugas, tetapi begitu siswanya menjawab itu tidak dinilai gitu, kan kasihan anak-anak. Jadi kalau sudah ngasih tugas, tolong masuk di kelas Bapak Ibu, dicek kembali tugas yang Bapak Ibu berikan, ada nggak yang sudah mengumpulkan. Kalau sudah mengumpulkan, ya tolonglah diberi nilai. Bisa baik-baiknya nilainya supaya anak juga bisa semangat, bisa cerita ke teman yang lain supaya bisa ikut rame-rame ikut mengerjakan tugas. Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih. Memang kalau untuk tugasnya seperti Pak Sam tadi, kalau pakai uraian Bapak Ibu harus ngoreksi manual. Tapi kalau Bapak Ibu tugasnya pilihan ganda secara otomatis mungkin didesain saja untuk di Google Classroom-nya itu langsung nilainya muncul itu, langsung nilainya sudah muncul. Jadi itu secara otomatis. Tapi kalau uraian memang mau nggak mau Bapak Ibu harus mengoreksi. Jangan sampai nanti kita banyak tugasnya tapi tidak dikoreksi, ini kan siswa terus malas mengumpulkan lagi Bapak Ibu ya. Sistem yang kita bangun itu sudah benar. Sekarang itu kan tiap wali kelas kan dibuatkan sama Pak Romat asing ya. Dengan demikian itu bisa dimonitor dari semua, dari kegiatan semua Bapak Ibu guru dan kegiatan siswa itu bisa dimonitor satu titik. Pak Romat bisa mengecek semuanya. Kecuali kalau kelasnya itu buat masing-masing itu tidak bisa termonitor. Kalau sekarang Bapak Ibu termonitor. Bagi yang sudah bisa, mungkin bisa memberikan instruksi lebih jauh, mungkin mengembangkan materi dan seterusnya. Ada tutorial itu dipelajari, mungkin Pak Sam ada lagi juga tutorial untuk khususnya mengembangkan materinya. Kalau untuk soal itu sudah ya,
Soal itu sudah, cuma memang harus disempurnakan, terutama kalau soal bahasa Indonesia yang bacanya panjang-panjang itu kalau dijadikan gambar lebih bagus ya. Iya, harus Tidak gambar. lari ke sana kemari, tidak lari ke sana kemari. Untuk matematika, untuk fisika itu sangat diperlukan itu. Untuk agama, bacaan Al-Quran dan seterusnya itu bisa dijadikan gambar sehingga bisa terbaca dengan baik. Mungkin yang lainnya Bapak Ibu. Iya. Oke. Apa itu ada suara berisik itu siapa ya? Ada suara berisik, tolong dimatikan. Apakah TV apa itu? Ada yang berisik ini Pak. Yang Rame banget. tolong kliknya Rame dimatikan. banget itu loh. Klik di bagian bawah itu ada di pojok kiri. Kalau ramenya 21 Nah, itu Pak berisik ya. itu. Ada radio Pak. Itu ada tape Pak. Iya Pak, berisik banget Pak. Nggih, nggih. Saya mau tanya. Apa ya? Siapa itu? Silakan Bapak Ibu yang lainnya akan menyampaikan kesulitannya apa. Duh, berisiknya. Yang tidak berbicara tolong mic-nya dimatikan. Carinya Pak Sam ini yang ribut di mana? Yang pakai kipas angin. Sanggupnya begitu. Itu berisik. Di itu. Tolong digeser di bagian bawah itu ada lambang ini, tolong dimatikan nanti kalau berbicara baru mic-nya dihidupkan supaya jelas suaranya. Itu kayak suara TV. Ya dimatikan saja mic-nya supaya Mana tidak Pak? Mungkin Bapak Ibu yang lainnya silakan masukkan. Ramenya Masih suara. sakit. Aduh. Siapa ya? Berisik banget. Pusing. Bapak Ibu, tolong mic-nya dimatikan. Berisik. Sudah berkurang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Lauri apa Pak Lauri? Nah, baru. Terus Baluri itu. Pak Lauri 2 kali muncul nih. Mungkin dari yang lainnya Bapak Ibu silakan. Sudah Pak, diam Pak ini Pak. Ya sudah tenang sudah. Ada Hmm. yang lewat HP Pak tadi itu makanya berisik itu. Eh? Ada yang masuk lewat HP jadi berisik dia. Iya. Pak Toto ini tidak ada suaranya. Anu ngumpet dia Pak. Eh? Lagi ngumpet Pak Toto. Suruh ganti HP itu Pak. Ribut lagi. Jadi Bapak Ibu, saya ulang kembali ya. Jadi untuk kegiatan untuk kelas 9 itu sampai tanggal 17. Untuk juknis bagaimana absensinya itu sudah ada, tinggal di share. Kemudian setelah itu kelas 9 tidak ada kegiatan. Saya informasikan untuk apa itu namanya, gelar seni kelas 9 ditunda sampai bulan Juni. Belum ditetapkan, yaitu pada bulan Juni. Sudah kita
tanggal 11 itu tidak, tapi bulan Juni nanti akan diadakan untuk kelas 9. Saya kira itu Bapak Ibu, kelihatannya ada gangguan suara ini. Telinga mungkin lama-lama sakit nih. HP ini. Jadi nanti itu Bapak Ibu untuk kelas 7, terutama kelas 7, kelas 8 itu disiapkan aja waktunya karena masih panjang. Untuk kelas 9 terutama untuk gladi bersih tanggal 10. Gladi bersih tanggal 10 itu untuk kelas 9 pakai soal yang disiapkan, mungkin soalnya lebih kualitasnya sama dengan soal US tahun yang lalu. Baru nanti tanggal 13 itu sudah pelaksanaan untuk daring penugasan akhir untuk kelas 9 tanggal 13 sampai tanggal 17. Untuk waktunya itu minimal jam 8 lah ya, jam 8 itu sudah siap, berarti siswa sebelum jam 8 harus sudah siap. Saya kira itu Bapak Ibu ya, kalau tidak ada yang memberikan informasi lebih lanjut. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum saya tutup Bapak Ibu. Kalau mau komunikasi dengan temannya silahkan aja. Ini belum saya tutup. Kita dengar kata. Iya Ibu. Halo, assalamualaikum. Katanya pada bergemuk ya. Riana ya di dalam kamar dia. Katanya pada bergemuk. Ini kayak apa ini pipinya gemuk semua. Yang lain Makan tidur mulai melek mata ke dapur. Makan. Itu di mana kan leleh turun. Hilang ributnya. Enak loh sistem ngajarnya seperti ini malah. Suaranya tadi yang ribut nggak ada lagi. Hilang. Begitu rapat resmi ini. Apa-apa berarti. Nanti Sekarang suara ributnya hilang Pak ya. Itu ada di depan kan dekat TV kayaknya itu. Ayo, ada yang kredit itu. Kredit suaranya, frekuensinya kredit. Bu Neti bagi-bagi ke ayamnya. 91. Iya kan? Anaknya Pak Mul kan suka KFC Pak. 91.000. Sampai tanggal 5. Aku di dapur. Aku sudah selesai dapur. Bentang mana bentang? Sini blenderangnya nah Bu Ririn. di dapur, oi. Jilbab Ririn, blenderangnya kirim lewat gosen. Ayo sini. Sini aku di dapur nih. Aja lewat gosen. Lombok Rin. Tunggu Bu Ririn. Nah. Pak Arif, Pak Buki, Iya. Kenapa di dapur Yadi? Saya nggak berhenti di dapur. Makan tidur tambah bergemuk seberataan. Tambah tembem. Mana Pak Sur? Bu Neti tambah tembem. Minum apa itu Pak Sur? Geser aja, geser. Bu Neti tambah Sur. tembem. Wes nggak apa-apa yang penting sehat. Bu Ririn pipinya tembem juga. Rin dulu. Aku lihat Pak Sur juga gemuk. Rosita tuh lo tambah tembem. Nanti begitu masuk sekolah pada pangling, bajunya sesak semua. Pipinya tambah mancung. Pak Sur kah? Armi nanti lupa loh. Udah habis, ini diminumnya juga. Pipinya tambah mancung.
Rosita, Apa Bu? kamu cari gas sudah dapat kah? Udah. Aku beli di itu di Pertamina. Oh. Soalnya yang di toko-toko itu harganya jauh banget. 165 yang 12 Iya, kilo. Bu, udah Kalau di pom bensin cuma 147. Ngomongin bahan sembako ini. Halo Pak Lauri. Mister, siangnya ibu-ibu Bu Neti. di dapur terus. Pak Bagio mana nih? Nggak ada suaranya. Pak Bagio. Dia menghilang. Onjini tuh. Bagio kangen nah. Ini sopo nih Ki 6. Pak Lauri. Sholat. Rosita. Halo. Rarip. Salam Aisyah ya, sama Akram. Siap. Ini akrab. Iya, Kak. Tambah gendut, tambah bundel. Mister, itu KFC lagi Ini diskon Bapak, Bu, ya. tuh. Apa Bu? Ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga selalu sehat semuanya. Selalu semuanya. Dadah. Amin amin ya Allah ya Rabbul alamin. Assalamualaikum. Ah. Bisa. Iya, langsung komplit aja isi nilainya sampai habis ya. Iya. Nilainya atur aja ya sudah. Oke, ya. Itu berarti ada yang connect lewat HP, nggak di mute kanunya, speakernya. Jadi masuk semua suaranya. Kalau HP kan lebih sensitif dia. Nah. Oke, ya.